Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Berliana Putri Setiawan, NPM 19140012. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah semester 6 STKIP PGRI Bandar Lampung. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai kebudayaan Indonesia. Jadi budaya Indonesia mencakup kebudayaan lokal, kebudayaan nasional, maupun budaya yang berasal dari asal asing ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945. Budaya Indonesia dapat dikatakan sebagai budaya kaya dengan keragaman budaya karena memiliki seperti upacara adat, pakaian adat, tari tradisional, alat musik, dan masih banyak lagi. Indonesia tidak hanya mencakup kebudayaan yang ada di dalam negeri saja, tetapi juga mencakup dari pribumi yang telah dipengaruhi oleh kebudayaan Tionghoa, Arab, India, dan Eropa. Indonesia tidak hanya kaya dengan sumber daya alamnya, tapi juga memiliki kekayaan keanekaragaman kebudayaan. Kebudayaan Indonesia memiliki banyak sekali arti-arti penting di setiap daerahnya. Meskipun Indonesia memiliki banyak sekali keragaman budaya, tetapi Indonesia tetap berdiri pada semboyannya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja sih kebudayaan yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah bahasa dan aksara. Jadi bahasa dan aksara di Indonesia telah diidentifikasikan dan divalidasikan oleh peneliti pembukuan dan pembahasaan bahwa Indonesia memiliki 7.860 bahasa dari 2.560 daerah. Ada macam-macam bahasa yang digunakan di Indonesia, tetapi bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional di daerah Nusantara. Selain bahasa Indonesia, ada juga bahasa Jawa yang tersebar luas di beberapa pulau, salah satunya Pulau Jawa. Kemudian ada juga bahasa Aceh. Bahasa Aceh digunakan untuk Provinsi Aceh yang membentang Selat Malaka dan menghadap pantai Lautan Hindia. Kemudian ada aksara. Aksara di Indonesia menjadi salah satu bentuk untuk mengartikan daerah-daerah tertentu. Contohnya salah satu yaitu ada aksara Lampung. Aksara Lampung digunakan untuk daerah Lampung. Kemudian yang kedua ada aksara Lontara. Aksara Lontara digunakan untuk daerah Bugis. Kemudian yang ketiga ada aksara Bali. Aksara Bali biasanya digunakan untuk daerah Bali. Dan yang terakhir ada aksara Jawa. Aksara Jawa dikatakan sebagai hara caraka, digunakan untuk daerah Jawa. Nah, bisa kalian lihat perbedaan dari keempat aksara tersebut. Ini menceritakan tentang bahwa Indonesia memiliki banyak sekali aksara-aksara yang ada di Nusantara. Kemudian yang kedua ada makanan khas. Jadi ada makanan khas di Indonesia. Makanan khas di Indonesia memiliki ciri khas karena bercampur dengan beberapa rempah seperti kelapa, cabai, cengkeh, kemudian kayu, dan masih banyak lagi. Kemudian makanan Indonesia menjadi ciri khas atau cerminan tradisi nyata yang dapat digunakan sebagai identitas daerah tertentu. Salah satunya yaitu papeda. Papeda adalah makanan yang berasal dari Papua. Biasanya disajikan pada hari Jumat ketika lelaki telah selesai menunaikan sholat Jumat. Kemudian yang kedua ada makanan rendang. Rendang berasal dari daerah Sumatera Barat. Dimasak menggunakan beberapa rempah, kemudian dimasak dengan waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan rasa yang lezat. Kemudian yang ketiga ada makanan dari Sumatera Selatan atau Palembang yaitu empek. Biasa dimakan menggunakan campuran cuka yang memiliki rasa asam dan memiliki rasa pedas dan asam. Kemudian yang terakhir ada nasi lengko.
Nasi lengko berasal dari Jawa Barat, jadi kan menggunakan nasi, kemudian lauk pauk dan sayuran. Kemudian yang ketiga yaitu ada rumah adat. Indonesia memiliki beberapa rumah adat yang ada di setiap daerah-daerahnya. Memiliki 34 provinsi, jadi macam-macam memiliki rumah adatnya sendiri. Rumah adat di Indonesia dibangun secara turun-temurun atau secara generasi ke generasi dan tidak memiliki beberapa perbedaan, mungkin hanya sedikit perbedaan. Mungkin kalau zaman dahulu dibangun menggunakan bahan-bahan seadanya seperti kayu yang gampang rapuh. Nah, kalau sekarang bisa dibangun menggunakan bahan seperti rotan atau beton. Di Indonesia memiliki beberapa rumah adat, salah satunya yaitu rumah Gadang yang berasal dari Sumatera Barat. Memiliki bentuk yang luas dan panggung, serta memiliki atap yang lancip. Kemudian yang kedua ada rumah Panjang. Rumah Panjang berasal dari Kalimantan Barat. Sesuai dengan namanya, dia memiliki luas yang sangat panjang sehingga dapat menampung beberapa keluarga di dalamnya. Dan yang ketiga ada rumah Joglo yang berasal dari Jawa Tengah. Selanjutnya ada tari tradisional. Tari tradisional di Indonesia terbagi menjadi 3 berdasarkan artistik garapnya, seperti tari rakyat, kemudian tari klasik, dan tari istana. Tari-tari di Indonesia memiliki arti sendiri seperti tari penyambutan tamu agung, kemudian tari ada peristiwa penting, kemudian tari kematian. Nah, salah satunya ada tarian yang berasal dari Aceh, yaitu tari saman. Tari saman biasanya dipertunjukkan ketika ada tamu-tamu agung atau penyambutan tamu-tamu. Kemudian ada tari Ponorogo atau Kuda Lumping yang berasal dari Jawa. Ini menceritakan dan menjelaskan mengenai bahwa mempererat tali silaturahmi sesama masyarakat Jawa. Kemudian yang ketiga ada tari Cangget. Tari Cangget berasal dari daerah Lampung. Ini menjelaskan menampilkan sebuah keanggunan dari gadis-gadis Lampung. Dan yang keempat ada tari Kecak. Tari Kecak berasal dari daerah Bali, menjelaskan tentang pengusiran roh jahat dan menghindari mara bahaya. Selain itu ada juga dari pakaian adat. Pakaian adat di Indonesia menjadi salah satu bentuk untuk mengekspresikan diri dari di setiap daerah-daerah Nusantara. Pakaian adat Nusantara salah satunya yaitu ada kain songket. Kain songket berasal dari Palembang. Palembang memiliki kain kebanggaannya yaitu kain songket. Kemudian ada juga baju adat dari Palembang. Biasanya umumnya berwarna merah menandakan sebuah lambang keberanian. Kemudian yang kedua ada dari Lampung. Pakaian ada dari Lampung umumnya berwarna putih. Nah, kalau untuk pengantinnya biasanya memakai sigar dan untuk lelakinya biasanya memakai peci. Lampung juga memiliki kain kebanggaannya yaitu kain tapis. Kemudian Indonesia juga memiliki kain kebanggaan yang telah menyebar luas di setiap daerah yaitu kain batik. Kain batik tersebar luas dari dalam negeri maupun luar negeri. Selanjutnya ada dari upacara adat. Upacara adat di Indonesia menjadi salah satu tradisi yang memiliki nilai-nilai leluhur. Tidak hanya untuk mendekatkan diri atau mengingatkan diri kepada leluhur pada kepercayaan masyarakat setempat, tetapi upacara adat juga menjadi salah satu yang bersifat universal, kemudian sakral, suci, dan religius. Ada beberapa upacara adat yang ada di Indonesia, yaitu salah satunya yaitu padusan.
Padusan berasal dari Jawa Tengah, yaitu menjelaskan atau menceritakan tentang suatu masyarakat Jawa untuk mandi di sungai ketika akan menyambut bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua ada bakar batu. Bakar batu berasal dari Papua. Ini menunjukkan sebuah rasa bersyukur untuk hasil panen yang didapatnya. Kemudian yang ketiga ada upacara ngaben. Upacara ngaben ada berasal dari daerah Bali. Menjelaskan tentang atau biasanya diadakan ketika penghormatan terakhir kepada jenazah yang akan dikremasi. Selanjutnya yaitu ada permainan tradisional. Di Indonesia memiliki beberapa permainan tradisional. Selain permainan kelereng atau lompat tali, Indonesia juga memiliki permainan tradisional yang bernama egrang. Egrang dimainkan dengan bahan dua bambu yang berukuran 7-15 meter. Kemudian dilubangi dan diberi pinjakan kaki. Permainannya cukup mudah digunakan untuk mereka yang mampu menjaga keseimbangannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu alat musik atau lagu tradisional. Jadi alat musik adalah sebuah pengiring lagu untuk daerah-daerah tertentu, sedangkan lagu tradisional adalah sebuah lagu yang diceritakan untuk menceritakan daerah-daerah tertentu. Nah, alat musik yang ada di Indonesia bersifat perkusi. Contohnya yaitu ada gendang dan gong. Gendang dan gong dimainkan dengan cara dipukul. Kemudian ada juga alat musik sasando. Alat musik sando berasal dari Pulau Rote yang dimainkan dengan cara dipetik. Kemudian yang selanjutnya ada angklung. Angklung berasal dari Jawa Barat, dimainkan dengan cara digoyangkan. Selain itu ada juga alat musik berasal dari Maluku seperti tifa yang dimainkan dengan dipukul. Kemudian ada alat musik yang bernama korno yang dimainkan dengan cara ditiup, serta ada kado yang dimainkan dengan cara dipetik. Nah, sedangkan lagu tradisional yaitu seperti rasa sayang-sayangnya yang berasal dari Maluku, kemudian bunga jumbo yang berasal dari Aceh. Indonesia tidak hanya memiliki lagu tradisional, tetapi juga memiliki lagu patriot, yaitu seperti Manika Cipta dan Indonesia Raya yang diciptakan oleh Supratman. Yang terakhir ada teater. Teater adalah sebuah pertunjukan drama atau drama musikal yang dipertunjukkan secara langsung kepada masyarakat yang dilakukan di atas pentas panggung. Nah, di Indonesia memiliki beberapa teater, salah satunya yaitu Teater Arja. Teater Arja berasal dari daerah Bali, menjelaskan atau menceritakan tentang kehidupan sehari-hari masyarakat Bali dan diiringi oleh musik gamelan, musik yang mencakap. Kemudian yang kedua yaitu warahan. Warahan berasal dari daerah Lampung, menjelaskan atau menceritakan tentang kedua orang tua yang bercerita kepada anaknya tentang aktivitas kebun atau aktivitas pekerjaannya. Nah, yang ketiga ada ludruk. Ludruk berasal dari Jawa Timur. Menceritakan atau menjelaskan tentang kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa Timur dan diiringi dengan musik gamelan. Yang terakhir ada Dulmuluk. Dulmuluk berasal dari Sumatera Selatan, menjelaskan atau menceritakan tentang syair Dulmuluk. Syair Dulmuluk kemudian diiringi dengan beberapa alat musik menjadi drama tradisi. Kemudian ada juga pakaian adat dari Bugis, yaitu baju bodo. Nah, jadi banyak sekali budaya-budaya yang ada di Indonesia. Agama yang ada di Indonesia mayoritas beragama Islam. Namun ada sebagian yang beragama Hindu, agama Buddha, dan masih banyak lagi. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.